Nah, makanya neraka versi leluhur bangsa Nusantara, neraka itu dari naraloka. Na itu api, ra itu cahaya, loka itu lokasi. Jadi naraloka adalah tempat yang terkena api. Jadi wujudnya api apa? Wujudnya api itu adalah kebencian, iri hati, apa saja yang menyulut kita. Jadi orang boleh marah, ya biarkan saja orang marah. Cuman kita jangan terpancing oleh orang marah. Saat kita terpancing dengan marahnya orang, berarti kita tuh sedang menjadikan diri kita naraloka, tempat yang terkena api. Kartos, teta naraka teh. Jelas kan? Itu. Sesungguhnya awal agama itu adalah makrifatullah, mengenal Allah. Neraka yang paling besar adalah menjadi tawanan dari rasa takut. Betul? Nah, jadi bukan neraka kecil lagi kalau kita dipenjara oleh rasa takut. Itu neraka yang paling besar. Nah, sekarang kita bahas dulu apa neraka itu. Kata Quran surat Hud, ini sering saya bahas. Adapun orang-orang yang celaka. Siapa yang celaka itu? Tadi yang selalu takut, yang selalu sedih, cilaka eta teh. Cilaka ku pola sorangan. Karena takut maka dia akan menarik yang menakutkan datang. Karena sedih dia akan menarik kesedihan datang. Itu namanya like attracts like, yang serupa menarik yang serupa. Maka Allah mengatakan, adapun orang-orang yang celaka maka tempatnya adalah neraka. Di dalamnya mereka masih menarik dan mengeluarkan nafas. Jelas sekarang neraka teh di sini. Pada saat kita masih menarik dan mengeluarkan nafas. Apakah Bapak Ibu sekarang menarik nafas? Mengeluarkan nafas? Di mana? Kan di sini. Kapan? Ketika masih hidup. Ini ayatnya jelas kok. Fa ammal ladina syaqu fa finnar lahum fiha zafirun wa sahihun. Khalidina fiha. Nah, ini yang mau saya bahas. Kenapa ada kata-kata mereka kekal di dalamnya? Ah, ini harus jelas. Ayo lihat saya semuanya. Pikiran memikirkan yang negatif. Misalnya, contoh saja, memikirkan yang negatif. Yang paling gampang. Suami sedang kerja. Kerja kan? Kerja. Tiba-tiba pikiran memikirkan suami itu tidak sedang kerja, tetapi sedang melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Siapa yang menciptakan itu? Pikiran. Apakah kenyataannya suami begitu? Belum tentu. Yang pasti pikiran sudah ngasih energi seperti itu. Perasaan jadi enak? Gak enak. Apakah yang menyebabkan perasaan tidak enak itu suami melakukan sesuatu? Bukan kan? Jelas pikiranmu. Tiba-tiba ngamuk di telepon. Jika jelema edan, jojolan ngamuk, padahal suaminya sedang mencari nafkah. Pika sebelen teh. Apa yang terjadi? Pikiran, perasaan. Kan bolak-balik tuh. Pikiran buruk, perasaan juga buruk. Perasaan buruk, pikiran juga buruk. Karena menurut riset, pikiran dan perasaan itu hubungannya timbal balik. Nah, apa yang terjadi? Begitu pikiran negatif, perasaan negatif, hasilnya negatif. Nah, yang negatif ini akan menciptakan pikiran negatif lagi enggak? Akan menciptakan pikiran negatif lagi. Akan menciptakan perasaan lebih negatif lagi. Kejadiannya lebih negatif lagi. Jadi terus itu namanya khalidina fiha. Itu yang disebut dengan abadi. Kan selain ini mah kita teh ari ngerti abadi teh bukan begitu. Mun urang geus asup ka neraka cenah dibeuleum tah ku Allah.
dendaman ta Allah. Moal keluar deui cenah. Khalidina fiha. Saneng-neng cenah di jero. Piraku. Pemadam kebakaran wae anu kabeulem dijahit. Ya Allah cenah. Melem hamba yang dicintaina saneng-neng. Hayang gaduh Allah gitu. Allah saya enggak gitu. Jadi ngerti serang khalidina fiha. Ulangi kalau belum mengerti. Pikiran buruk menciptakan perasaan buruk. Hasilnya buruk. Hasil buruk ini kan nambah buruk pikiran teh. Perasaan tambah buruk lagi. Atau hasilnya lebih buruk lagi. Yang lebih buruk nambah lagi. Kan begitu. Paham sampai sini? Jadi sebetulnya siklus keburukan itu ternyata semakin berbahaya. Karena itu khalidina fiha. Itu. Nah, jadi sekarang nyambung ya. Kalau surga itu tidak takut, tidak sedih. Karena takut kehilangan jadi cemburu. Takut kehilangan jadi posesif. Takut kehilangan jadi sieun. Betul nggak? Kan sebetulnya itu neraka semua. Itu tuh semua ilusi pikiran sebetulnya. Kenyataannya kan tidak begitu. Ngartos ya teh. Bisi we. Menteng ngarti saya udah gede saya stop aja ngaji. Ya. Segitu sudah jelas masih teu ngarti kene. Saya yang bingung. Gitu. Baik. Nah, makanya neraka versi leluhur bangsa Nusantara, neraka itu dari naraloka. Na itu api, ra itu cahaya, loka itu lokasi. Jadi naraloka adalah tempat yang terkena api. Jadi wujudnya api apa? Wujudnya api itu adalah kebencian, iri hati, apa saja yang menyulut kita. Jadi orang boleh marah ya biarkan saja orang marah. Cuman kita jangan terpancing oleh orang marah. Saat kita terpancing dengan marahnya orang, berarti kita tuh sedang menjadikan diri kita naraloka, tempat yang terkena api. Kartos. Eta neraka teh. Jelas kan? Itu. Jadi neraka itu adalah tubuh kita saat kesadaran kita rendah. Jadi neraka itu adalah tubuh kita akibat kesadaran kita rendah, maka akibat dari kesadaran rendah manusia menderita. Itu yang disebut dengan fa'ammal ladina syaku, cilaka. Jadi cilakanya kita itu karena kesadaran rendah. Paham ya? Jadi kalau begitu gimana caranya supaya enggak cilaka? Ditingkatkan kesadarannya. Gitu. Nah, lanjut kalau gitu. Sekarang kita lihat. Nah, kalau tadi neraka versi para leluhur. Tadi neraka versi kitab suci, Al-Quran. Kan sama gitu-gitu juga, betul? Oke, baik. Sekarang supaya kelihatan agak saintifik, saya menggunakan sedikit referensi. Saya mengambil ya hasil risetnya David Hawkins. Ini saya ambil dari buku judulnya Letting Go. Letting Go itu artinya pasrah. Ya, yang pernah membaca mungkin nyambung dengan pembicaraan saya. Ternyata di bukunya David Hawkins itu ada yang namanya skala emosi. Jadi skala emosi itu dari nilainya 20, 50 sampai skala emosi yang nilainya 1000 atau di atas 700 itu. Kalau sudah di atas 700 itu sudah masuk kelompok pencerahan itu. Di bawah 200 itu disebut dengan reptilian. Di atas 200 disebut the wisdom. Jadi kita cek. Di bawah reptilian itu ada satu skala namanya ketakutan. Ketakutan itu nilainya 100. Masih jauh sampai mencapai 1000. Ini dalam skala emosi David Hawkins. Kalian gak usah tanya sama saya gimana risetnya, karena saya panjang. Perlu 4 SKS menjelaskannya. Karena risetnya itu tidak menggunakan psikologi. Risetnya menggunakan fisika. Menggunakan yang disebut dengan tension.
yaitu tegangan. Jadi ketegangan otot yang diukur sehingga menimbulkan skala emosi. Makanya emosi seseorang tuh bisa diukur dari ketegangan ototnya. Makanya orang yang emosi suruh joget bingung itu, kemana musik, kemana suku gitu. Makanya saya lihat kalian skala emosinya disuruh joget aja kelihatan di situ, ya, gitu. Nah, kembali ke sini. Jadi cirinya orang yang ketakutan, ini masih punya ketakutan. Satu, dia melihat bahaya di mana-mana. Itu cirinya. Gitu. Anak mau sekolah, mesti ketabrak motor. Suami mau kerja, ulah pah di bumi weh, bila kehujanan. Jadi di mana-mana tuh yang dia lihat tuh bahaya aja itu. Ini ciri orang takut. Masih begitu nggak kita? Lamun masih kene berarti 100 nilainya. Ya 100 tinu 1000, awas ya. 100 dari 1000, bukan 100 nilai 100. Ini skala emosi. Jadi orang yang masih takut itu cirinya apa? Melihat bahaya di mana-mana. Makanya ketika dia melihat bahaya di mana-mana, dia sedang bikin apa? Neraka bukan? Makanya takut itu neraka yang paling besar. Betul? Makanya menggunakan konsep nu penting mah urang mah ngariung. Dahar teu dahar ngariung. Nah ini sebetulnya konsep ketakutan. Anak kehujanan ya biarkan saja merasakan hujan. Dah hujan mah cai. Mun hujanna batu tah ulah. Cai keneh mah teu naon. Ngerti maksud saya? Kenapa takut? Lalu pikiran kan suka kemana-mana, bisi asup angin, macam-macam. Betul? Nah, jadi ciri orang yang ketakutan itu dia melihat bahaya di mana-mana. Nah, kalau kita melihat bahaya di mana-mana, coba, berarti pikiran sedang menarik apa? Menarik bahaya, bukan? Jadi kalau segala sesuatu terjadi dalam hidupkan kita, karena kita yang menariknya, kita lihat bahaya di mana-mana, makan bahaya wae setan mah. Betul? Makanya kalau ngomong tuh bahaya, bahaya kan gitu. Gitu. Yang kedua, berusaha untuk menghindar. Orang yang takut itu berusaha menghindar. Coba, orang yang takut gagal, ajak bisnis, dia akan menghindar. Selalu menghindar. Dan yang ketiga, defensif. Defensif. Selalu menggunakan alat pertahanan. Dia mencari-cari alasan untuk tidak berbuat. Hanya memasangkan telinga saja, orang lain mau bicara udah gak mau. Maka orang yang defensif coba ajak seminar. Seminar ini, saya mah udah tahu. Seminar ini, saya mah sudah tahu coba. Makanya gak maju-maju. Dia bikin neraka untuk dirinya sendiri. Defensif. Diajak pola hidup sehat, pirak itu. Defensif. Tidak pernah ofensif. Tidak pernah ofensif. Kalau diajak itu, diajak, kita olahraga yuk biar sehat. Ayo, gitu. Selalu defensif. Mencari cara untuk tidak berbuat. Paham? Ini kayaknya ciri-cirinya ada pada kita semua. Pada kalian maksudnya. Yang keempat, sibuk dengan masalah keamanan. Eta bikin rumah, udah pagar 1 meter, kurang cen. Tambah deh 2 meter, kurang. Tambah deh 3 meter, kurang. Make jeruji besi, beling cen. Tuh. Selalu saja masalah keamanan. Selalu ada perasaan tidak aman dalam dirinya. Saya kasih tahu, orang yang pagarnya tinggi, apa yang terjadi? Dia melambangkan angkuh, bukan? Boro-boro rumahnya akan dikunjungi tetangganya. Boro-boro minta dahar lah. Ningali pagarna geus pikasieun.
Betul nggak? Surga atau neraka? Neraka. Dan panggijang batur itu neraka sebetulnya. Dan hirup sorangan. Pagarnya tinggi, maut, ngubur. Dah hese, pagarnya ke jangkung. Ngerti maksud saya? Makanya sekarang kan zamannya kuldesak. Betul nggak? Rumah tanpa pagar. Nah, rumah tanpa pagar itu kan berarti itu sudah membebaskan rasa takut. Dan dijamin kalau kita baik dengan tetangga, dijagalah ku tetangga. Betul nggak? Apalagi kita berehan, suka ngasih tetangga, nggak usah takut. Dan usia di paok mah eta nu pedit. Kan usia di paok teh pedit atuh. Banget nage ketingali pedit. Betul nggak? Iya. Saya punya keluarga nih, keluarga saya nih, supaya kalau keluarga orang lain kan diceritakan nggak enak. Peditnya auzubillah. Iya. Makanya diintip tuh. Begitu sedang sholat id itu, sholat id kesempatan. Iya. Keur ari ini teh sholat id dipaling sadayana teh hartana, emasna, duitna itu. Diintip. Engke sholat id. Udah. Wah. Beres sholat id teh. Teu jadi lebaran. Sakitu duitnya lobaken. Eta kapalingan saeutik teu jadi lebaran. Ditutup imah langsung. Ya, teu narima salaman cenah ayeuna. Sedang berkabung. Leungit duit. Lemah pelit. Jadi sibuk dengan masalah keamanan. Yang kelima, posesif. Posesif terhadap orang lain. Orang yang takut itu ya, mohon maaf ya. Dia punya teman, temannya berteman lagi, itu sudah takut. Ngerti kan? Tidak pernah merasa aman hidup. Pencemburu. Ini kalau lihat wajah-wajah sebelah sini, sebelah kanan sini. Sama sebelah kiri juga. Cemburu itu karena apa? Karena takut. Takut kehilangan. Makanya penyakit orang yang ada itu beda dengan penyakit orang yang tidak ada. Ngerti maksud saya? Orang yang tidak ada, tidak punya uang misalkan, masalah dia tuh cuma kekurangan aja. Tapi orang yang punya uang penyakitnya lebih kompleks. Karena takut kehilangan yang dia punya. Ternyata lebih gawat daripada orang yang tidak punya. Yang tidak punya uang, ya lagi ngaji aja dengan saya, nunutan. Bukan berarti yang nunutan gak punya uang. Orang yang punya uang, uangnya banyak, takut kehilangan uangnya, boro-boro bisa tidur, nunutan ke hese, dasieun, betul nggak? Iya. Malam juga terus, ngitungan duit di bawah bantal, terus sare-sare saya tahu. Itu. Jadi coba, ini menurut David Hawkins, ini hasil riset nih. 1, melihat bahaya di mana-mana. 2, terus menghindar. 3, defensif. 4, sibuk dengan masalah keamanan. Selalu saja merasa tidak aman. 5, posesif. 6, cemburu. 7, gelisah, cemas, dan terus berjaga-jaga. Capek deh. Betul nggak? Iya. Orang kajelekong yuk. Aduh, abdi mah teu tiasa ngantunkeun bumi. Paur aya nu mangku. Aya nu kitu? Ya kitu-kitu teuing mah enggak. Cuman ya rasa takut kehilangan sesuatunya sih pasti ada. Betul enggak? Iya. Ngaji yuk. Di mana? Di Jakarta. Aduh, can tol, can bensin, can tuang, can waktu, can macet, terus diaya-ayakeun. Aya nu kitu. Saha? Jadi setiap diajak tuh selalu aja membuat daftar hal-hal yang menakutkan. Betul nggak? Nggak pernah polos gitu. Ayo gitu. Dan saya suka mencoba ya, mohon maaf. Kalian tuh udah tahunan belajar dengan saya.
Saya ajak sesuatu yang sederhana aja. Nanti kita nyepi di Bali yuk. Bulan apa ya? Maret. Sum hujan. Maret musim hujan cenah. Ngarang. Musim malodok Maret mah. Tapi saking tidak mau pergi ke sana, cari alasan gitu. Udah gitu alasannya salah lagi, Maret musim hujan. Itu ya. Coba kalian kan bisa lihat ya, kiri kanan kalian ya. Kalian orang yang takut yang begitu. Betul enggak? Selalu berhitung, ya, jaga-jaga gitu. Ya, apalagi orang yang takut memberi ya. Hidupnya tidak kemana-mana. Boro-boro nggak bahagiakeun batur, dirina sorangan oge susah. Padahal dia tuh punya sebetulnya. Iya. Betul? Iya. Lebih bagus ngarence mandiri ku perhiasan. Aya dahar jeung paes peda. Eta ge dicocolan teh luarna we, can saminggu mah. Can di dahar huluna ge. Makanya penyakitnya tuh coba darah tinggi, diabetes, betul nggak? Kurang gizi, ya, ngaji tunduh, ya. Iya. Dahar jeung ulu kutek leunca teh istimewa. Nih ciri wajah takut nih. Ini bisa dideskripsikan nih. Wajah takut tuh cirinya apa? Dipenuhi kecemasan dan ketakutan. Maaf ya. Orang-orang yang wajahnya cemas, takut, itu di otak, di wajahnya tuh kelihatan. Hormonnya itu adrenalin. Dan kalau diajak bicara selalu negatif, defensif. Yang kedua, ya, penyakitnya mau jauh. Ngagetar tah jantung nanti. Ngagetar we. Di mana-mana nyepakan jantung we. Getar. Karena apa? Selalu disertai dengan rasa was-was. Nah, rasa was-was itu akibat dari apa? Makanya ada riset Kajuo Murakami, beliau mengatakan, siapapun orang yang berehan, welasan, asihan, hayang nata mere ka batur, jantungnya sehat. Karena ternyata memberi itu melapangkan pembuluh darah. Kan orang yang takut ya takut memberi, pelit apalagi hitungan, ya. Sekalipun dia memberi, nggak getar. Nggak getar ta jantung nanti. Mere saeutik nggak getar komo mere loba mah pegat ta jantungna. Pokoknya kalau ada orang mati mendadak, jantung ada pelit. Nggak getar. Jadi ngasih sedikit aja bergetar tuh jantungnya tuh. Ya. Nah ini saya kasih tahu ya. Kalau jantung kita suka berdebar-debar, rewasan, itu sebetulnya tanda bahwa kita itu masih berada dalam kondisi rasa takut. Nah, ada yang lebih parah. Ini baru jantung bergetar-getar. Yang lebih parah lagi adalah ketakutan yang lebih kronis. Itu yang disebut dengan cemas. Ini bahasa psikologi nih. Karena saya ambil dari bukunya David Hawkins. Jadi kecemasan itu di atas ketakutan. Ketakutan yang kronis disebutnya itu cemas. Nah ternyata bahasa psikologi mengatakan ada di atas kecemasan. Namanya paranoia. Paranoid. Itu adalah kecemasan yang sudah kronis. Jadi ternyata lancek na takut itu cemas. Lancek na cemas paranoid. Paranoia. Wah kalau sudah paranoid ini sudah berbahaya karena ini akan merusak aspek fisik kita. Jadi sangat jelas riset mengatakan bahwa orang yang fisiknya hancur sebetulnya karena spiritualnya buruk. Orang yang fisiknya hancur karena faktor mentalnya buruk. Makanya spiritual buruk, mental buruk sudah 75% fisik kita hancur. Dari situ kemudian mewabah hubungan sosial terganggu. Karena orang spiritualnya buruk, mentalnya buruk, hubungan sosialnya banyak terganggu. Kenapa? Banyak konflik. Karena dia konflik dengan dirinya sendiri, lalu konflik dengan orang lain. Jadi orang yang konflik dengan orang lain sebetulnya karena banyak konflik dengan dirinya sendiri. Maka
dia akan masuk pada fase yang sangat berbahaya, paranoia. Itu sudah kakaknya kecemasan kronis. Kecemasan kronis itu kakaknya ketakutan yang sudah kronis. Makanya mumpung belum masuk ke situ, mari kita perbaiki sekarang. Sudah belajar spiritual yang betul, istiqomah dengan Allah, rasakan kehadirannya setiap saat, rasakan keberadaannya setiap saat. Itu yang akan membebaskan kita dari dua tadi, la takhaf, la tahzan. Paham ya? Oke. Nah, ketakutan yang ringan itu cuman gelisah. Jadi kalau ketakutan yang ringan itu cuman gelisah. Bukan geli-geli basah. Istri saya ngasih kuis sama saya tadi. Apa bedanya daster dengan masker katanya. Ya saya ditanya gitu nggak tahu. Katanya kalau terbuka sama-sama positif. Saya kasih kuis lagi. Ikan yang kemana-mana selalu bertiga, ikan apa? Bingung istri saya, gak bisa jawab. Ikan teri. Nah, dampak dari rasa takut. Ini udah mulai dampak. Dampak rasa takut nih. Tadi kan takut, cemas, paranoia. Takut saja sudah memberikan dampak. Satu, tegang. Makanya saya jadi tahu kenapa David Hawkins bisa buat skala emosi pakai logaritma. Rupanya beliau mengukur tingkat ketegangan otot. Jadi orang yang penuh cinta kasih, ototnya juga lentur. Orang yang penuh ketakutan, ototnya juga kaku. Nusok cara rangkel. Sireum diasupkeun kanu leungeun. Diuk sakedeung ripuh. Cangkat nyepengan cangkeng padahal ngora keneh. Ini teh bukti bahwa sebetulnya dalam diri kita terlalu dominan rasa takut. Jadi sekarang kan ngukurnya gampang. Nah karena apa? Rasa takut itu menimbulkan ketegangan. Yang kedua, rasa takut menimbulkan mudah kaget. Rasa takut juga menimbulkan tidak mudah percaya. Makanya orang yang ketakutan susah percaya. Kenapa? Selalu dihantui oleh rasa takut. Merasa terancam. Merasa tidak aman. Curiga. Makanya orang yang takut, lihat aja matanya. Kalau natap itu penuh dengan kecurigaan. Iya. Gentar, merasa bersalah. Ini dampak rasa takut. Kalau sudah menimbulkan ketegangan otot, dampak berikutnya adalah fisik. Muncullah penyakit-penyakit yang aneh, kanker, dan kelainan-kelainan sel. Kenapa? Karena dari sisi sel, mitokondrianya itu mengalami kelainan. Nah, saya kasih tahu, secara genetik mungkin kita sudah mewarisi penyakit itu, tetapi dipicu oleh gaya hidup. Nah, ini baru dibahas oleh saya satu aspek saja, rasa takut. Sekarang bisa dibayangkan, orang ibadah karena takut neraka. Nah ini gak saya bahas, pikiran we kusorangan. Udah terbayang wajahnya seperti apa, gitu. Ya, makanya saya juga takut pertama kali lihat kalian itu dulu. Sekarang mah masih. Cuman gak setakut dulu. Dulu mah aduh serem. Pertama ketemu saya serem, kayak uka-uka. Nah setelah dibimbing pelan-pelan meniti ke dalam diri, sudah terbuka mata kalbunya, terbuka pikirannya, sudah bisa mendengarkan nasihat, bahkan sudah bisa mendengarkan kritik dari orang, mulai lentur. Saya lihat tuh senyum kalian tuh sekarang beda. Makanya coba lihat foto kalian before dan after.
Beda ya. Dulu mah hese serioge. Betul enggak? Iya. Makanya pakai kacamata hitam. Tambah hidung we. Itu. Nah, jadi takut sakit. Ada yang takut sakit. Makan ini takut sakit. Makan ini takut sakit. Jadi jangan-jangan yang menyebabkan kita sakit itu bukan makanan sebetulnya. Rasa takut terhadap makanan. Betul, makanan itu kan ada 3J ya. Jadwalnya, kemudian jenisnya, kemudian jumlahnya. Bahkan saya sudah ngajarkan, makan itu 20 berbanding 80. Jadi kalau lagi makan nikmat, sing ingat 20%, kosongkan. Supaya kita kinerja tubuh kita itu jadi bagus. Sarapan pagi kupat tahu ya, samentung itu kupat tahu, rek ngaji. Batur geus seuri lila seurina teh eta mah. Da eta berat ku kupat tahu. Itu jadi lambat berpikir itu karena apa? Suplai oksigen ke otak kurang. Karena di sininya 20% hilang. Karena semuanya padat. Itu penting ya. Jadi walaupun saya mengatakan bahwa ya makanan itu jangan ditakuti, tetapi tetap kita harus selektif. Artinya mulailah kita makan sesuai dengan golongan darah. Golongan darah A, makannya yang jadi nutrisi bagi golongan darah A. Karena apa? Makanan yang sama bagi golongan darah yang berbeda, dampaknya berbeda, tidak sama. Dulu zaman kalian masih kecil, kalian masih ingat ada 4 sehat 5 sempurna, kan begitu? Sarua kabeh. Betul? Nah, sempurnanya itu minum susu. Nah, minum susu itu ternyata tidak semua golongan darah bagus. Golongan darah seperti saya A tidak boleh minum susu langsung, harus yang difermentasi. Karena kalau minum langsung ya menimbulkan racun bagi tubuh. Golongan darah O minum susu langsung nggak apa-apa. Golongan darah A nggak boleh. Makanya saya membuat kefir. Itu supaya saya minum susunya ada tetap buat kesehatan, tetapi sudah difermentasi. Sekarang kan dunia kesehatan sudah seperti itu. Jadi kalau kita nggak ngikut itu ya kebangetan. Ngerti maksud saya? Kan beda. Dulu masih ingat ya. Zaman telepon saja masih pakai kabel di rumah. Sekarang telepon bahkan sekarang kita bisa mengakses apa saja di sini asal ada kuota. Udah luar biasa. Jadi kalau kita sekarang ini tidak pandai sepandai orang-orang dulu sebelum ada Android, wah sebenarnya udah kebangetan. Belajar Quran sekarang sudah digital. Dulu cari Quran, ayat apa, surat apa yang mengandung kata-kata nasib misalkan. Itu dicari secara manual. Sekarang ketik nasib keluar. Bahkan semua ayatnya keluar semua. Dicari oleh mesin. Itu sekarang sudah seperti itu kesempatan untuk belajar. Baik, takut sakit, takut penderitaan, takut kehidupan, takut kematian, takut pada cinta. Ya, takut jatuh cinta. Karena apa? Takut disakiti. Takut kedekatan, takut penolakan, takut pada Tuhan. Lucu ya, Tuhan aja ditakuti. Takut pada neraka, takut kutukan. Ya. Kadang-kadang Tuhan aja difitnah oleh kita. Ya. Karena kalau kita durhaka nanti dikutuk sama Tuhan. Loh, saya tidak pernah menemukan Tuhan maha mengutuk. Yang ada Tuhan maha pengasih, maha penyayang. Betul gak? Iya. Kita akan dikutuk oleh perbuatan kita sendiri. Takut kemiskinan, takut cemoohan, takut kritik, takut tidak mampu, takut bahaya, takut ketidaksetujuan orang lain, takut bosan, takut pembalasan, takut bertanggung jawab, takut mengambil keputusan, takut dihukum, takut berubah, takut kehilangan, takut kekerasan, takut oleh perasaan sendiri. Bahkan kita sering takut oleh rasa takut.
Kalau diurai lebih jauh lagi, coba banyak nggak hal yang menakutkan kita dalam hidup? Banyak sekali. Takut sakit? Pernah? Takut penderitaan? Takut kehidupan? Takut kematian? Banyak sekali ya. Takut cemoohan? Takut kritik? Banyak sekali. Ini baru saya ambil daftar rasa takut. Dan kalau kita belajar ini hari ini, mungkin kita akan mengatakan, loh kok ternyata yang saya takuti dalam hidup banyak sekali. Betul nggak? Pernah nggak takut tidak mampu? Benar-benar tidak mampu. Takut cemoohan? Benar-benar dicemooh. Dan dari dulu juga kita takut pada Tuhan. Betul nggak? Takut diazab, takut disiksa, takut macam-macam. Sekarang bayangkan, kalau semua takut-takut ini masih ada pada diri kita, skalanya berapa tadi? 100. Rendah sekali. Berarti kita masih di bawah the reptilian. Reptil. Tahu reptil? Jadi kita itu dikelaskan dengan kelompok binatang. Silakan difoto nih. Dari semua yang ada di sini, takut ngambil keputusan. Masih sekarang? Takut berubah. Takut kan? Ngagulis we unggal poe teh. Sieun kolot. Padahal pasti berubah kan gitu. Betul enggak? Nah, begitu seseorang itu tidak sadar kalau dirinya akan berubah, malah justru takut berubah, lebih gancang berubahnya. Lebih cepat perubahannya. Itu yang disebut dengan like attracts like. Jadi para sahabat, semua yang kita takuti akan datang lebih menakutkan lagi. Oke? Lanjut. Lalu takut itu apa? Ketika kita mampu melepaskan ketakutan pada rasa takut, maka kita sadar bahwa sebetulnya takut itu hanyalah perasaan. Jadi takut itu hanyalah perasaan, bukan kenyataan. Perasaan mempengaruhi pikiran. Apa yang bertahan di pikiran cenderung terwujud sesuai dengan bentuk pikiran itu sendiri. Itu yang disebut dengan energi. Makanya sekarang dunia psikologi sudah sangat canggih. Memandang pikiran dan perasaan itu energi. Energi itu pasti ada getarannya, ada frekuensinya. Dan bahaya karena dia bisa menggetarkan. Rasa takut menimbulkan pikiran-pikiran takut. Semakin dipertahankan, maka akan mewujud dalam kenyataan-kenyataan. Akan mewujud dalam kenyataan. Kenyataan akan memperkuat rasa takut itu sendiri. Ini yang saya jelaskan tadi, ya. Ketika perasaan ngasih sesuatu pada pikiran atau pikiran pada perasaan atau timbal balik, maka itu terus timbal balik, ada repetisi jadi kenyataan. Kenyataan yang ada itu akan sesuai dengan bentuk yang ada di pikiran. Dan kenyataan pasti akan lebih menakutkan lagi. Terus semakin menakutkan, terus semakin menakutkan. Maka di Quran dikatakan tadi khalidina fiha, maka dia akan abadi. Baik. Dari mana sebetulnya rasa takut itu? Mari kita lihat. Ketakutan adalah pengetahuan yang tidak lengkap. Betul? Jadi karena pengetahuan kita tidak lengkap, jadi takut karena belum lengkap. Contoh, kita tidak mengenal Tuhan secara lengkap. Taunya Tuhan itu tukang menghukum, jadi wesieun ku Gusti teh. Betul nggak? Karena tidak lengkap. Jadi yang pertama, ketakutan itu akibat dari pengetahuan kita tidak lengkap. Bagus kalau para sahabat melengkapi pengetahuan. Jujur ya, sering aja dengan saya, seminggu sekali saja dilengkapi. Betul nggak kata-kata saya? Kalau rasa takutmu mulai berkurang. Betul?
Kenapa berkurang? Karena pengetahuan kita dilengkapi. Ketakutan tidak ada dimanapun kecuali dalam pikiran. Sudah ketemu sekarang alamatnya? Kejar ke dalam pikiranmu. Bebaskan dia. Yang ketiga, dia yang telah mengatasi ketakutannya akan benar-benar bebas. Jadi sebetulnya ngaji dengan saya itu membebaskan diri dari ketakutan. Saat itulah kita akan mengalami namanya kebebasan. Pikiran itu kecil, tetapi kesadaran besar. Pikiran itu takut, tetapi kesadaran itu penuh cinta. Makanya teknik lain untuk membebaskan pikiran dari rasa takut, belajar kesadaran. Bisa jadi apa yang kita takutkan di saat yang sama, ia juga malah takut pada kita. Betul? Takut hantu, lupa bahwa hantu juga takut kamu. Karena kamu rajanya hantu. Betul nggak? Jadi sebetulnya yang kita takuti jangan-jangan juga dia juga takut kita. Cuman kita nggak pernah timbal balik berpikirnya, seakan-akan kita aja yang takut gitu, betul nggak? Iya, padahal dia juga takut kita. Kita takut anjing, nah anjing gak sieun kumaneh teh, betul nggak? Gitu. Jadi kita itu kalau sadar sesadar-sadarnya, jangan-jangan yang kita takutkan itu malah dia juga takut sama kita kan? Kenapa kita mesti takut? Paham? Rasa takut hanyalah sebuah perasaan. Jangan biarkan dia merenggut kendali diri kita. Jadi jangan kita dikendalikan oleh rasa itu. Karena itu cuma perasaan. Kenyataannya tidak seperti itu. Paham? Rasa takut bisa dilawan dengan rasa yakin, keberanian, dan hati yang bijak. Dan kapan kebijakan akan hadir? Kalau kita punya pengetahuan yang luas. Betul nggak? Ada banyak kesempatan di luar sana. Jangan habiskan waktu untuk fokus pada rasa takut. Siapapun yang fokus pada rasa takut, dia kehilangan banyak kesempatan. Paham? Orang yang takut naik pesawat, nepi ka ayeuna teu apal ka mana-mana. Betul nggak? Boro-boro keliling dunia. Takut naik pesawat. Sampai sekarang ya nggak kemana-mana. Betul. Terus aja fokus kamu pada rasa takutmu. Apa yang terjadi? Kesempatan di luar sana hilang untukmu. Sama seperti takut bisnis, takut berusaha, takut masuk KSKJ. Hilang kesempatanmu. Padahal saya sudah bangun. Di sini ada inkubasi bisnis nih. Ayo masuk, ayo masuk. Masuk aja dulu, jangan pikir lain-lain. Ngerti aja belum udah menghukum. Ikuti seminar-seminarnya. Ayo, berani. Pasti berubah. Buatlah keputusan yang bijak dengan keberanian. Karena percayalah, rasa takut kita hari ini adalah hal remeh di masa depan. Betul, kalau kita sudah sadar, ya, tidak ada lagi yang menakutkan. Ketakutan akan bertahan pada jiwa yang pesimis dan pikiran yang sempit. Jadi kalau kita ini hari ini masih takut, dua indikatornya. Satu, memang kita ini pemilik jiwa yang pesimis. Yang kedua, pikiran kita sempit. Jadi gimana membebaskan rasa takut? Tumbuhkan optimisme dan luaskan pikiran. Dari mana mulainya? Belajar spiritual. Makanya kalau orang belajar spiritual benar, dia akan jadi orang bebas. Jadi misi kita saat ini adalah jadilah begitu sibuk mencintai hidup sehingga tidak punya waktu untuk membenci, menyesal dan takut. Makanya semua orang yang punya cinta tidak pernah takut. Mohon maaf, orang yang belajar kanuragan karena takut, susah matinya.
Tapi orang yang belajar mencintai tidak pernah takut. Karena kemana-mana akan diamankan. Akan banyak orang yang menyayangi kita. Percaya sama saya. Tidak usah cari ilmu teterak di kadek. Cari ilmu supaya eueuh nu ngadek. Orang yang penuh cinta tidak takut, tidak makan. Kemanapun pergi pasti disuguhi. Asal jangan berharap. Ya bisa kecewa. Jadi menakutkan. Jangan takut. Nasib kita tidak bisa diambil dari kita. Itu adalah hadiah. Kita sudah punya data karma sendiri kok. Keberuntungan kita akibat kebaikan kita di masa lalu akan didatangkan kepada kita. Gak usah takut diambil orang. Gak usah. Karena kita udah punya data karmanya sendiri. Hanya pada akhirnya kita tahu secara mendalam bahwa sisi lain dari setiap ketakutan adalah kebebasan. Hanya ketika kita tidak takut lagi, kita mulai hidup. Kapan hidupmu dimulai? Tepat saat kau tidak takut lagi. Nih saya kasih tahu. Kapan kehidupanmu dimulai? Bukankah ketika kalian berani ketemu saya? Betul? Makanya ketemu saya kan berbahaya. Kalian jadi pemberani. Karena dirubah mindsetnya. Ketika dirubah mindsetnya, semua menjadi terbuka. Bahkan terhadap kritik dari orang lain pun kita mulai terbuka. Tenyeri hatean sekarang mah. Gak baperan. Diomelin sama saya malah ketawa-ketawa. Iya. Kalian kalau ngaji dengan saya kan diomelin terus. Malah ketawa-ketawa. Dulu, baru diomelin. Dikritik sedikit saja udah tersinggung. Betul nggak? Iya. Jadi hidup dimulai kapan? Kapan dimulai? Ketika kita sudah bebas dari rasa takut. Hidup baru dimulai. Tidak ada sesuatu pun dalam hidup yang perlu ditakuti. Karena semuanya hanya untuk dipahami. Sekarang adalah waktu untuk lebih memahami. Sehingga kita tidak perlu takut. Jadi semua di hidup ini untuk dipahami, bukan ditakuti. Ternyata begitu dipahami malah tidak menakutkan. Betul? Jika Anda ingin menyembuhkan dunia, jangan memunculkan ketakutan, munculkan cinta. Jadi kebalikan dari takut sebenarnya bukan berani, cinta. Makanya orang yang penuh cinta tidak pernah takut. Kita lebih menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan, betul? Karena yang membuat kamu menderita adalah imajinasimu, pikiran liarmu, bukan kenyataan. Takut gak punya beras, sakitu eta beas loba, leuit pinuh keneh. Hah? Rek ngajual oge, sieun. Komo mereka batur mah. Sieun kurang. Ya. Tanya tuh sama Ayah Asep. Tiap bulan ngasih beras sama saya. Panennya tambah banyak gak ya? Gitu. Ini supaya saya dikasih terus maksudnya. Dan gak usah khawatir. Ngasih ke saya, gak akan dimakan sama saya. Karena saya gak makan nasi. Gak usah takut ngasih beras sama saya. Akan dimakan oleh kalian sendiri. Nah ya kalau Bunda Cucu bilang, dah di rumah ayah mah banyak orang yang datang. Itu. Udah bagikan. Daripada di sana. Dileuit loba teuing. Ketakutan, kebencian, kecurigaan mempersempit pikiran. Betul? Seorang yang takut akan penderitaan sudah menderita dari apa yang ia takuti. Ketakutan bersifat sementara karena yang selama-lamanya adalah penyesalan. Ngerti maksud saya? Takut ketemu saya jadi gak ngaji sama saya. Penyesalannya seumur-umur, takutnya sementara. Nyesalnya lila, kaduhung. Begitu maut, kaduhung. Tak apal jalan balik. Ketakutan adalah bagian dari hidup. Jadi harus dilewati, harus diterima. Karena itu semua orang lumrah. Rasa takut itu ada dan kita harus melewatinya. Ketakutan yang tidak kita hadapi menjadi batasan kita.
Karena hidup itu kebanyakan dibatasi oleh batasan. Dan batasan itu karena kita tidak melewati ketakutan. Ketakutan adalah sejenis penjara yang membatasi dalam serangkaian tindakan terbatas. Makin sedikit takut, makin banyak kekuatan yang akan dimiliki, makin lengkap kita hidup. Ketakutan terbesar kita seharusnya bukanlah kegagalan, tetapi keberhasilan pada sesuatu yang tidak terlalu penting. Kegagalan bisa jadi membuat kita jadi berani, tetapi keberhasilan sesuatu yang tidak penting malah kita menjadi penakut. Bisa jadi. Betul? Iya. Keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan penilaian bahwa sesuatu yang lain lebih penting daripada rasa takut. Ketakutan adalah musuh logika. Kadang-kadang ya tidak bisa dilogikakan. Ya, saya tidak takut pada pasukan singa yang dipimpin oleh domba, tapi saya takut akan pasukan domba yang dipimpin oleh singa. Pasukan singa, pemimpinnya domba. Domba nangis yeun. Lebih bagus pasukan domba dipimpin oleh singa, pasti dijagain. Betul enggak? Kekuatan terbesar adalah keberanian untuk mencoba dan keberanian untuk gagal. Saya kasih tahu, mereka yang mau mencoba dan tidak takut gagal akan memiliki pengalaman baru. Kekuatan yang lebih besar dari keinginan untuk menang adalah keberanian untuk memulai. Jadi tidak usah kita ingin menang, kuatkan saja keinginan untuk memulai. Makanya boleh punya target dalam hidup? Boleh, tapi target bukan untuk dicapai. Target itu agar kita memulai. Semua orang menyimpan bakat, tetapi hanya sedikit orang yang memiliki keberanian untuk mengikuti petunjuk yang diberikan oleh bakatnya. Jadi semua kita tuh hebat sebetulnya. Semua kita itu jenius. Semua kita tuh berbakat di bidangnya masing-masing. Cuman kita sering tidak mendengarkan petunjuk dari bakat kita sendiri. Itu yang membuat kita tidak pernah bertemu dengan, tidak pernah menjadi diri kita sendiri. Semua impian kita dapat menjadi nyata jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Dalam hidup, kadang kita harus menerima bahwa tak semua harapan jadi kenyataan. Dan yang kita butuhkan adalah keberanian untuk merelakan. Bagi orang yang berani tidak ada jalan lain ya yang tidak dapat dilalui. Masih ingat ya? Lewat kuburan takut. Ya. Padahal hiji-hijina jalan. Makanya bagi orang yang berani tidak ada jalan untuk tidak dapat dilalui. Lalui saja. Ternyata teu aya jalmi dicekek ku nu tos maut. Hanya dicekek oleh pikirannya sendiri. Jika seseorang memiliki keberanian untuk menang, setengah kemenangan telah dia capai. Para sahabat, bagian penting dari pembicaraan saya hari ini terutama adalah kita harus punya keberanian untuk belajar hal baru. Maaf ya, kita sudah lama kan belajar agama, dan ujungnya kadang-kadang cuman membosankan ketika kita terjebak oleh rutinitas dalam menjalankan ritual agama. Betul? Tetapi kita tidak beranjak untuk menjadi orang bahagia. Yuk berani. Dengarkan hal baru. Dengarkan inspirasi baru. Bukan ajaran baru. Saya tidak mengajarkan ajaran baru. Saya mengajarkan Al-Quran. Tetapi dibedah dengan cara yang baru. Dibedah isinya supaya baru. Sebetulnya ajaran ini harta karun terpendam yang selama ini kita abaikan. Quran tadi mengatakan, kalau kamu ingin berada di surga, bebaskan dari rasa takut, bebaskan dari rasa sedih. Saat ini juga kamu berada di surga yang dijanjikan. Begitu luar biasa. Selama ini apa yang kita pelajari? Selama ini surga itu adalah nanti. Padahal kalau saat ini kita bebaskan dari rasa takut, saat kita bebaskan dari rasa sedih, saat ini juga kita masuk ke dalam surga. Karena surga adalah di sini, saat ini, sekarang. Terima kasih.